banyaknya himpunan bagian. Nah, himpunan bagian kan kita udah bisa bentuk tuh tadi. Miss kasih contoh himpunan A, Z, B, A. Coba kita bentuk apa-apa aja himpunan bagian yang bisa dibentuk dari himpunan A. Yang pertama, himpunan Z. Kemudian himpunan B. Kemudian A. Terus berarti ini yang sendiri-sendiri ya. Z, B, A sendiri-sendiri dia. Karena ini udah sendiri, berarti yang dua anggota lagi. Z dengan B. And then Z dengan A. B dengan A. Oke. 6 himpunan ini merupakan himpunan bagian dari ini ya, karena semua anggotanya ada di sini. Apalagi ya yang bisa dibentuk ya? B dengan Z itu sama dengan Z B. A Z sama dengan Z A, jadi tidak usah diulang lagi. Oke, selanjutnya yaitu ZBA. ZBA kan himpunan bagian dari ini juga kan? Karena semua anggotanya ada di sini. Oke. Nah, banyak himpunan bagian ini bisa kita gunakan rumus. Ada rumusnya juga. Yaitu 2 dipangkatkan anggota himpunannya. Banyak anggota yang udah kita pelajari di awal tadi. 2 berpangkat NA. Anggotanya ada berapa ZBA ini? Ada 3. Berarti langsung aja. Ini dia, anggotanya 3 ya. 2 pangkat 3, karena 3 anggotanya. Hasilnya 8. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7. Padahal kalau pakai rumus seharusnya ada 8. Apa anggota satu lagi ya? Satu lagi yaitu himpunan kosong. Karena di antara ini ada himpunan kosong. Oke, berarti di setiap anggota itu ada himpunan kosongnya yang bisa dibentuk. Oke ya, berarti kalau ada soal, tinggal kita hitung banyak anggotanya. Dapatkan ini banyak anggotanya. Untuk mencari banyaknya himpunan bagian, langsung pakai rumus ini. 2 dipangkatkan banyak anggota. 2 pangkat 3, hasilnya 8. Inilah dia anggotanya kalau kita sebutkan. Oke, gitu ya cara menghitung banyak himpunan bagian. Dapatkan banyak anggotanya dulu, baru pakai rumus banyaknya himpunan bagian. Nah, kemudian ini kita juga bisa memakai segitiga Pascal. Apa itu segitiga Pascal? Nanti dia bentuknya segitiga. 1 di atas, 1 lagi muncul, 1 lagi. Udah bentuk segitiga ya. Kita lanjutkan. 1-nya muncul di sebelah kiri lagi. Nah, ketika kita melanjutkan, yang di atasnya kan ada angka tuh, 1 dengan 1. Ditambahkan aja. 1 tambah 1 hasilnya 2. Muncul 2 di sini. Kemudian ditutup 1 lagi. Jadi kita menambah-nambahkan dia, tapi tetap di ujungnya angka 1. Oke, tambah lagi ya. 1. Nah, kita mengisi angka di sini nih. Di atasnya kan ada 1 dan 2. Tambahkan aja. 1 tambah 2 hasilnya 3. Kemudian 2 tambah 1, 3. Ditutup lagi dengan angka 1. Next, 1 yang di sini. Good, 4, and then 6, 4, 1. Nah, ini bisa kita lanjutkan ya. Nah, cara menggunakan segitiga Pascal untuk menyatakan, untuk menentukan himpunan bagian
berdasarkan anggotanya. Di sini ada berapa anggotanya? 3 anggotanya. Karena himpunan A-nya ada 3 anggotanya, berarti pas di segitiga Pascal kita lihat yang ada angka 3. Berarti yang ini ya, kita tandain dulu. Oke, karena ada 3, banyaknya anggota himpunannya ada 3, berarti kita cari yang ada angka 3-nya. Terus kita tandain. Nah, kalau misalnya yang diminta, di sini kan ada 4 angka nih, 1, 3, 3, 1. Ini maksudnya apa? Nah, angka 1 yang paling depan itu untuk yang 0 anggota. Di antara himpunan yang udah kita dapatkan tadi, ada nggak yang 0 anggotanya? Ada ya, ini dia. Ini kan 0 nih anggotanya nih, himpunan kosong. Nah kan, jadi tidak ada anggota, inilah dia. Pas ya, ada 1 ya. Ini dia, cuma 1. Kemudian yang 3 ini untuk yang 1 anggota. Jadi yang 1 anggotanya banyaknya ada 3. Berarti yang ini dia. 1 anggotanya kan semuanya nih Z, D, E. Ada 3 anggotanya. Ada 1 anggota, tapi banyaknya ada 3. Ini dia. Oke, next. Ini tadi 0 anggota, yang ini 1 anggota. Kemudian yang ini berarti 2 anggota. 2 anggotanya ada 3 banyaknya. Ini dia. 2, 2, 2. Ada sebanyak 3 kan? Berarti pas ya. Yang 2 anggota ada 3 buah. Oke, berarti yang ini 0, 1, 2. Nah, yang ini berarti 3 anggotanya. 3 anggota ada sebanyak 1 buah. Inilah dia. 3 anggotanya ada 1 buah. Oke. Itulah cara menentukan banyaknya himpunan bagian, tapi yang ditanyakan berdasarkan banyak anggotanya. Kalau ditanyakan banyaknya himpunan bagian aja, kita pakai rumus yang tadi, 2 pangkat N. N ini ya, N yang dalam kurung, berarti itu namanya banyak anggota. Tapi kalau soalnya banyak himpunan bagian yang terdiri dari 1 anggota, berarti kita pakai segitiga Pascal. Oke, contoh ya. Example ya. Jika A faktor dari 8, banyak himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota adalah. Nah, di kalimat ini ada kata-kata ini ya, yang memiliki 2 anggota. Berdasarkan anggota kan yang ditanyakan, berarti kita pakai segitiga Pascal. Tapi, kalau soalnya cuma ini, banyak himpunan bagian dari A adalah. Nah, kita langsung pakai rumus yang 2 berpangkat anggotanya. Oke? Nah, sekarang yang ini, himpunan ini, kita daftarkan dulu anggotanya. A faktor dari 8. Anggotanya apa-apa aja ya. Good. Angka yang habis dibagi 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Ada berapa banyak anggotanya? Ada 4. Berarti N A-nya ada 4. Nah, sekarang kita pakai segitiga Pascal. Banyak anggotanya ada 4. Langsung kita cari di segitiga Pascal ini yang mana yang ada angka 4-nya. Yang paling bawah ya. Kita tandain. Terus karena yang pertanyaannya yang memiliki 2 anggota. Nah, jadi kita nggak perlu jabarkan lagi yang tadi ini. Yang kayak tadi himpunannya dijabarkan dulu, himpunan bagiannya. Ini nggak perlu. Jadi kita langsung aja pakai 2 anggota. Kita urut dari yang paling awal. Yang paling awal ini selalu dari 0 anggota.
Berarti ini 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Makanya pas angka 4 ini, 4 banyaknya himpunannya ya, banyak anggotanya ya, dengan yang ini. Makanya kalau jumpa banyak anggota himpunannya ada berapa, di sini angkanya, langsung cari angkanya di segitiga Pascal. Oke? Berarti yang jawabannya yang mana? Yang memiliki 2 anggota adalah 6. Karena diurut ya, 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota. Nah, ini dia. Berarti himpunan yang ini 1, 2, 4, 8 bisa kita bentuk 2 anggotanya dalam satu kurung kurawal sebanyak 6. Contohnya 1, 2, 1, 4, 1, 8, dan seterusnya sampai 6 buah. Oke, gitu ya. Kemudian, komplemen himpunan. Apa itu komplemen? Misalkan, A adalah himpunan bagian dari S. Oke, A itu himpunan bagian dari S. Nah, S di sini semesta ya, himpunan semesta. Maka, komplemen A adalah semua anggota S yang tidak dimuat di A. Kalau di sini S itu himpunan semesta ya. Tapi ini bisa juga dipakai untuk himpunan yang bukan semesta. Oke. Kalau himpunan semesta kan memang himpunan yang secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya ada diketahui 3 himpunan, bisa jadi yang 2-nya aja. Oke ya. Nah, terus yang ini komplemen A, penulisannya seperti ini. A-nya berpangkat C atau A-nya berpangkat titik tanda koma di atas. Ya, jadi penulisannya boleh 2 ini, boleh pangkatnya C, boleh juga di atasnya ini koma. Nah, contohnya himpunan S-nya atau himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan A-nya 2, 4, 5, 6. Komplemen A tadi itu adalah anggota S yang tidak dimuat di A. Berarti dia anggotanya ada di S, tapi tidak ada di A. Siapa aja tuh? 2, 4, 5, 6 ada di A. Berarti siapa yang tidak ada di A? Tapi dia termasuk di dalam S. Maka A pangkat C-nya atau A komplemen yaitu 1 dan 3. Berarti bisa kita sebutkan A komplemen itu adalah selain dari A-nya. Komplemen A itu selain dari A. Tapi masih di himpunan yang semesta atau di himpunannya yang lain. Oke, itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas jadinya. Jadi komplemen itu kalau bisa kita sebutkan dengan selain atau yang ini juga boleh. Semua anggota S yang tidak dimuat di A. Oke? One example again ya. S-nya tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan A-nya misalnya 1, 3, 4. Himpunan B-nya 3, 5, 6. Nah, pertanyaannya komplemen dari B. Komplemen dari B apa-apa aja? Berarti yang tidak dimuat di B, tidak ada di B. Siapa anggota yang tidak ada di B? Tinggal kita sebutkan. Maka B komplemennya yaitu selain dari si B ini. Selain dari 3, 5, 6 siapa? 1, 2, 4. Pas kan anggotanya ada 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, gitu ya.
Nah, sampai di sini. If you have some question, later you can ask me in Zoom meeting. After this, please do one exercise yang tadi Miss berikan di awal. Ada satu exercise aja. Itu yang akan kita bahas nanti di Zoom meeting. Oke ya. See you in Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.